Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang kelas 275A akan melakukan supervisi cooking akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Muzayana dari SD Negeri Joko Turunan Kabupaten Lumajang. Saya Dewi Nafisya Hakila dari TK Rumah Qurani Al-Kausar Kabupaten Lumajang. Saya Sri Agustin Poncowati dari SD Negeri Joko Turunan Kabupaten Lumajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak, Menggerakkan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Dewi. Iya, Bu Yana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah kalau Bu Yana dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik Bu, di sini mari kita diskusikan berkaitan dengan pelaksanaan coaching. Ada beberapa rubrik. Yang pertama yaitu kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk yang kedua yaitu prinsip coaching yang terdiri dari membentuk kemitraan bersama coachee, menggali potensi dan memaksimalkan potensi coachee. Dan yang ketiga yaitu penggunaan alur tirta seperti mengemukakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Yana dalam pelaksanaan coaching nanti? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti diantaranya adalah kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Baik Bu Yana, secara spesifik yang ingin diobservasi bagian mana nggih? Secara spesifik yang akan saya lakukan adalah yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yana, dari rubrik tirta tadi ada indikator ketercapaian yaitu tujuan pengembangan yang diinginkan oleh panjenengan gitu. Yaitu apa Bu? Indikator yang akan saya lakukan nanti adalah yang pertama dapat mendengarkan aktif dan kehadiran dalam percakapan, karena saya terkadang kurang fokus dalam mendengarkan orang lain saat dia berpendapat atau berbicara Bu. Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang terbuka, karena itu akan memudahkan saya dalam menggali informasi dari si coachee nantinya. Dan coachee pun juga akan memberikan informasi secara detail kepada saya. Ya, baik Bu Yana. Semoga indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang panjenengan inginkan bisa tercapai Bu. Demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya.
Dan terima kasih juga sudah menjabarkan kompetensi kucing yang ingin jenengan kembangkan dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang panjenengan inginkan. Iya Ibu, terima kasih juga. Sekarang saya sudah mendapatkan penguatan untuk melaksanakan kegiatan cuci yang nantinya. Baik Bu Yana, nanti kita bertemu lagi nggih untuk ngobrol setelah melaksanakan kucing. Dan izinkan saya mengamati ketika panjenengan melakukan coaching bersama dengan kucing nanti. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Yana atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zayana. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu Zayana. Oke, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, kita akan mengobrol sebentar sesuai dengan permasalahan Ibu alami. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu alami? Saya mengalami ini Bu Yana, apa ya, pembelajaran. Ada murid saya itu ada yang suka membolos, ada yang kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi saya ini juga masih apa ya, bingung juga untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti apa agar murid saya itu tidak membolos ya. Karena saya sudah mendatangkan wali murid untuk bertemu saya, dan anaknya itu juga sudah saya tanya, sudah saya datangkan 4 mata, dengan orang tuanya juga saya tanya. Ternyata anak tersebut sering membolos karena dia itu tidak ikut di dalam satu rumah Bu Yana. Jadi dia itu broken home Bu Yana. Jadi dia bingung mau ikut ayahnya atau mau ikut ibunya. Sedangkan ibunya itu ingin dia tetap bersekolah, tetapi kalau dengan ayahnya dia itu juga bingung karena ayahnya sudah menikah lagi dan dia ikut dengan ibu tiri, begitu Bu Yana. Iya, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, saya bisa menangkap Bu, permasalahan yang dialami oleh murid Ibu ya Bu. Yang pertama, dia sering membolos dan tidak fokus ketika pembelajaran Bu ya. Identifikasi yang sudah Ibu lakukan adalah apa Bu? Pendekatan apa? Saya selain memanggil orang tua dari murid saya mungkin juga ya Bu Yana, murid saya itu bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Selain Anggun, murid saya yang suka membolos itu, ternyata ada beberapa murid saya juga yang mungkin bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan, karena pembelajaran yang saya lakukan itu seringkali dengan ceramah. Jadi mungkin dengan pembelajaran yang membosankan atau monoton, jadi murid saya itu kurang menerima pembelajaran saya, dan dari segi penilaian saya itu juga kurang mendapatkan hasil yang maksimal, begitu Bu Yana. Iya Bu Sri. Dari identifikasi permasalahan yang Bu Sri hadapi ya, kira-kira ada nggak metode apa yang akan Ibu lakukan agar apa yang menjadi harapan itu bisa terwujud? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran dengan cara diferensiasi Bu Yana. Jadi murid saya akan saya berikan sesuai pembelajaran yang dengan metode diferensiasi itu, yaitu dengan siswa saya yang ingin dengan auditori, dengan video pembelajaran, atau dengan dia menulis. Jadi saya sudah melaksanakan Bu Yana kemarin itu, yaitu
asesmen non kognitif ya Bu Yana. Jadi dari situ saya mendapatkan berapa siswa saya yang menyukai menggambar, ada beberapa siswa yang menyukai melihat video pembelajaran, dan siswa saya yang menyukai dengan menulis. Karena dengan seperti itu saya dapat memaksimalkan pembelajaran saya Bu Yana. Iya, berarti cara pertama yang Bu Wati lakukan adalah melaksanakan kegiatan asesmen non kognitif ya, Bu Wati agar tahu gaya belajar siswa tersebut ya Bu. Mungkin ada cara lain Bu untuk supaya ada perubahan pada siswa bagaimana? Di samping dengan asesmen non kognitif yang saya lakukan kemarin, saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Yana. Jadi siswa saya itu akan dengan berdiferensiasi, maka mereka akan dapat melaksanakan yaitu dengan pembelajaran konten, dengan proses dan produk. Seperti itu Bu Yana. Iya, ya saya tangkap untuk supaya terjadi perubahan Bu ya pada siswa panjenengan tadi yang jarang masuk, sering membolos, dan juga dia tidak fokus ketika pembelajaran. Langkah yang kita lakukan yang pertama tadi adalah asesmen non kognitif, yang kedua adalah melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi ya. Atau mungkin ada cara lain Bu agar mereka, terutama yang sering membolos Bu ya, kira-kira tindakan apa yang bisa Ibu lakukan? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran dengan memberikan metode pembelajaran dengan berdiskusi Bu Yana, dan secara berkelompok. Dari kemarin juga sudah saya laksanakan, yaitu untuk pembelajaran mata pelajaran IPAS. Jadi saya kemarin memberikan siswa-siswi saya itu LKPD, yaitu mereka mencari nama-nama tumbuhan dan hewan yang ada di halaman sekolah Bu Yana. Jadi mereka berkelompok, saya berikan LKPD, dan mereka itu dengan aktif mereka itu mencari. Jadi mereka yang suka bergerak, mereka berlari-lari Bu Yana. Sedangkan yang mereka itu senang menulis, mereka menuliskan jawaban. Dan setelah itu, setelah pembelajaran tersebut saya berikan waktu 10 menit, mereka kembali ke dalam kelas dan mereka mempresentasikan Bu Yana. Alhamdulillah pembelajaran kemarin IPAS, mereka menuliskan refleksinya sangat senang Bu Yana. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga mungkin yang bisa saya tangkap Bu dari apa yang sudah Bu Wati lakukan perbaikan terhadap permasalahan Bu Wati, yaitu Bu Wati melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi Bu ya, agar pembelajaran itu lebih menyenangkan dan anak menjadi aktif gitu ya, sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar anak tersebut. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, sebelum dan sesudah panjenengan melakukan perubahan atau identifikasi dari permasalahan, berapa skala yang Ibu nilai berikan pada anak tersebut? Sebelum saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan melakukan asesmen non kognitif, pembelajaran siswa saya insya Allah hanya 5 skalanya Bu Yana. Dan setelah saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan melaksanakan asesmen non kognitif, pembelajaran yang saya lakukan insya Allah saya sudah mencapai 9 Bu Yana. Alhamdulillah, sangat signifikan Bu ya, sudah mendekati 10 hari 10. Kira-kira untuk permasalahan Bu Wati, tadi Bu Wati sudah bisa mengidentifikasi serta menemukan permasalahannya. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu panjenengan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dari pihak sekolah ya Bu Yana, terutama Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan wali murid serta murid saya Bu Yana. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah juga memberikan informasi bahwa saya harus mendatangkan wali murid untuk bekerjasama apabila ada kekurangan atau
dari kegiatan yang kemarin saya laksanakan, misalnya dari siswa saya yang sering membolos sehingga hasil pembelajarannya kurang maksimal, sehingga saya mengkonfirmasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah memberikan pendapat bahwa saya harus mendatangkan wali murid tersebut, sehingga saya dapat menemukan solusi bahwa mungkin dari pembelajaran saya yang kurang menarik dan harus saya kerjasama kolaborasi saya dengan wali murid harus lebih intens lagi seperti itu. Iya, berarti intinya harus ada kolaborasi ya antara pihak kepala sekolah, wali murid dan juga siswa tersebut agar apa yang kita lakukan itu bisa berhasil sesuai dengan harapan ibu. Iya. Oke, ibu kira-kira butuh waktu berapa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Saya kemarin itu karena murid saya ini juga pindahan ya Bu ya. Iya. Dari si Anggun ini adalah pindahan dari SD di daerah Tekong. Jadi untuk menemukan karena dia sering membolos ini, dan setelah saya temukan dengan wali murid dan saya pertemukan lagi dengan siswa tersebut, saya membutuhkan waktu 3 hari Bu Yana. Dan untuk melaksanakan pembelajaran yang kemarin berdiferensiasi dan dengan metode pembelajaran yang kemarin saya laksanakan perubahan itu sekitar 7 hari Bu Yana. Jadi insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu untuk pembelajaran saya selanjutnya Bu Yana. Alhamdulillah. Berarti nggak butuh waktu lama Bu ya? Insya Allah secepatnya. Oke. Kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik? Untuk komitmen yang saya lakukan, insya Allah saya akan sesuai dengan yang saya terima, yaitu saya akan mencetak modul ajar atau perangkat sesuai dengan yang sudah diberikan di PMM Bu Yana. Jadi di situ sudah ada APP, CP, modul ajar, penilaian juga sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Juga ada LKPD yang sesuai dapat kita unduh dan kita berikan kepada siswa kita. Di PMM tersebut juga sudah sangat bagus Bu Yana. Sudah ada asesmen IKM ya, AKM untuk kita berikan secara online Bu Yana. Dan itu kemarin saya berikan di kelas 3C di tahun ajaran 2023 dan 2024. Tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak dapat melaksanakannya secara intens Bu Yana. Insya Allah dalam pembelajaran selanjutnya dan setahun ini insya Allah saya akan melaksanakan AKM itu dengan secara intens, karena saya sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain melalui Kombel yang setiap hari Rabu saya laksanakan, sehingga saya juga dapat berharap untuk berbagi praktik baik dengan rekan sejawat untuk memberikan hasil pembelajaran yang saya laksanakan Bu Yana. Iya, menarik sekali catatan kita kali ini Bu ya. Ternyata selain Ibu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, bekerja sama dengan wali murid dan juga rekan sejawat, ternyata Ibu juga memanfaatkan pertemuan dengan mengajar Bu ya untuk mengubah cara belajar Ibu, cara mengajar ke Ibu. Oke Ibu, semoga rencana yang Ibu lakukan lagi bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan tadi? Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan percakapan atau coaching dengan Bu Yana, alhamdulillah saya merasa lega dan plong Bu Yana. Jadi saya dapat menemukan solusi dari pembelajaran yang saya lakukan Bu Yana. Terima kasih ya Bu Yana. Ya, saya senang sekali Bu sudah bisa
menggali potensi yang ada pada Ibu, Ibu juga bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi, dan semoga ke depannya Ibu bisa melaksanakan dalam pembelajaran, dan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan lancar, dan harapan apa yang Ibu inginkan itu bisa berjalan dan tercapai. Terima kasih. Terima kasih Bu Yana atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Yana, luar biasa ya Bu proses coaching tadi yang telah Ibu lakukan bersama dengan Bu Agustin. Iya, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Yana setelah melakukan coaching dengan Bu Agustin. Ya, alhamdulillah Bu, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, di mana saya senang sekali karena sudah membantu Bu Agustin dalam mengatasi permasalahannya, dan si Bu Agustin juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Iya, baik Bu. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang telah Bu Yana harapkan tadi, apa ada kompetensi yang kira-kira sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Ya Bu, pada proses coaching tadi saya sudah melakukan kehadiran penuh dan juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana Bu Wati sebagai coach tadi sudah bisa mencurahkan semua keluh kesahnya dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, ya Bu ya. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan yang telah dilakukan oleh Bu Yana tadi bersama dengan Bu Agustin sudah dilaksanakan dan sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, gitu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi. Selain itu, mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya dan juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing coaching tadi untuk berkomitmen dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Dan selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Jadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi tadi, Ibu. Iya, benar itu. Menurut saya Ibu sudah sangat baik, yang sudah Ibu lakukan sudah sangat baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi pada pra-observasi tadi. Kompetensinya sepertinya sudah tercapai, Ibu. Sudah Ibu, alhamdulillah. Baik Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi diantaranya adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Karena apa Bu? Dengan banyak berlatih kemampuan bertanya yang berbobot itu akan semakin meningkat, dengan harapan dapat membantu rekan sejawat ataupun coach nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Iya, baik. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan panjenengan, Ibu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan terus melakukan praktek coaching, gitu pastinya, mungkin dengan berusaha melakukan latihan tadi mungkin bisa menambah kompetensi yang Ibu harapkan. Iya Bu, benar. Kira-kira apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Insya Allah sudah Bu. Sudah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Yana. Sampai ketemu lagi, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.